Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan dimasukkan ke dalam surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, tidak terasa kita berada di tanggal 15 Sya'ban. Di antara keistimewaan daripada 15 Sya'ban adalah orang-orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di pagi harinya dia berpuasa. Maka mereka lah orang-orang yang termasuk menghidupkan malam daripada nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita bulan Sya'ban ini, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baiklah. Kita lanjutkan pelajaran kita, Sunanul Azan. Kemarin itu kita berada di Sunanul Azan. Al-awwalu at-tartil. Kita ulangi sedikit. At-tartil ya ayyata'anna fihi bi an yajma'a baina kulli takbiratain fi nafasin wahid wal bagi kullu kalimatin fi nafasin wahid, yaitu dengan membacanya dengan tartil. Apa maksud daripada tartil di sini? Baina kulli takbiratain fi nafasin wahid. Jadi dua takbir itu pada satu nafas. Allahu Akbar, Allah. Jadi dia dua takbir dalam satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya tartil. Raf'us shaut likai yakuna ablang fil i'lam. Mengangkat suaranya agar lebih didengar bahwasanya azan tersebut telah dikumandangkan. Kalau kita yaitu dengan menggunakan speaker, toa, itu sudah termasuk, tidak perlu lagi kita mengangkat suara, karena suara kita pelan pun akan didengar oleh orang lain. Azan tidak peduli
senang atau tidak senang, kita sebagai umat Islam syiar ini harus digalakkan, harus didengarkan kepada orang lain. Ya syukur-syukur kita agama yang mayoritas, di mana kita harus bangga dengan menyuarakan suara azan. Nah, adapun kegiatan-kegiatan itu iya, jika seandainya tidak di luar, hanya di dalam saja, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau azan, apabila masjid takut untuk menyuarakannya, itu masalah. Nah, itu masalah. Ya. Bahkan kalaulah di beberapa negara itu ya, saya sudah lihat beberapa potongan video di YouTube itu, kalau nggak salah itu di mana, di Korea atau apa. Ada satu orang tanya, dia nggak pernah dengar suara azan. Nah itu ya negaranya minoritas. Jadi kalau kita mayoritasnya umat Islam, azan tidak pernah terdengar, itu bermasalah. Alasannya apa? Alasannya terganggu, takut terganggu. Enggak ada terganggu. Ini syiar kita. Kecuali kegiatan seperti ini, nggak perlu kita suaranya ke dalam, nggak perlu. Ini suara di luar, di dalam saja sudah cukup. Kembali lagi ke pelajaran pertama, di antara maksud daripada azan itu adalah syiar. Syiar ini yang paling terpenting. Jika tidak kita yang menyiarkannya, umat Islam, siapa lagi? Kemudian at-taswib, sunnah at-taswib fi adzanil fajar, yaitu pada azan subuh, as-salatu khairun minan naum, dengan tambahan tersebut setelah kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian at-tarji, dengan mengulangi 2 kali, wad'ul muadzin isbi'aihi, yaitu muadzin meletakkan kedua belah jarinya, nah di sini itu, fi uzunaihi as-simakhain, yaitu diletakkan pada anak telinga, ya di sini. Ya, jadi dimasukkan di sini, letakkan anak telinga. Allahu akbar, Allah, gitu. Sunnah. Ini kita ulangi saja. Kemudian memandang ke kanan ketika hayya 'alas shalah, kemudian memandang ke kiri pada hayya 'alal falah. Kemudian al-ijabah minal mustami', ini sudah kita jelaskan juga, menjawab azan bagi orang yang mendengarkannya walaupun dia dalam keadaan junub. Setelah an yaqula ba'da sama'ihi asyhadatu tsaniyah, setelah dia mengucapkan an yaqula, setelah dia mendengar syahadat yang kedua, wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa radina billahi rabban bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Bahkan disunnahkan setelah kita mendengar syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Kemudian ibdalul hay'ala bil hauqalah, ketika kita mengucapkan, mendengar muadzin hayya 'alas shalah, maka kita menjawab hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Nah, di sini lebih afdolnya tidak langsung menjawab la haula wala quwata illa billah. Disunahkan tetap dengan menjawab hayya 'alas shalah terlebih dahulu, baru dilanjut dengan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, kenapa kita menggunakan kalimat la haula wala quwata illa billah? Menunjukkan bahwasanya ketika kita mampu untuk melaksanakan sholat, kita tidak boleh sombong, karena yang memberikan kekuatan, yang memberikan daya upaya kita ini hanyalah Allah. Makanya tadi ketika dipanggil dengan kalimat hayya 'alas shalah, lalu kita mengatakan la haula wala
quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya ya Rabb kecuali hanya kekuatan Engkau yang telah Kau berikan kepada kami. Nah, kemudian sama ketika mengucapkan hayya 'alal falah, ayo marilah kita menuju kemenangan, kebahagiaan. Lalu kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya ya Allah, hanya Engkaulah yang menggerakkan, hanya Engkaulah yang menggerakkan kami. An yaqula al-mujib inda taswib, kemudian ketika mendengar kalimat at-taswib, maka yang mendengarkan as-salatu khairun minan naum, kemudian kita mengatakan shadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Jadi kita membenarkan apa yang diucapkan oleh muadzin, dan aku pun bersaksi ya Allah bahwasanya ucapan itu adalah ucapan yang paling benar. Ketika mendengar salat itu lebih baik daripada tidur. Ad-du'a ba'dahu, yaitu doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqama mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir ibni Abdullah wa ziyada innaka la tukhliful mi'ad min riwayatil Baihaqi. Jadi aslinya tidak sampai innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ini dua hadis digabung menjadi dua. Satu riwayatnya Imam Bukhari, satu riwayatnya Imam Baihaqi. Jadi sampai pada wa ba'athul maqama mahmud alladhi wa'attah. Nah, itu hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian innaka la tukhliful mi'ad itu tambahan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi satu doa tapi dengan dua hadis. Wa qawluhu wa darajatan 'aliyatar rafi'ah ziyadatan mubalaghah fi ta'dhimi du'a lam tarid. Nah, adapun wa darajatan 'aliyatar rafi'ah itu bukan hadis, itu hanya tambahan saja. Jadi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa darajat 'aliyatar rafi'ah. Ini bukan hadis. Ini dimasukkan sebagai kalimat penguat mengangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW. Makna daripada kan artinya kan begini, ya Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, inilah panggilan yang sangat sempurna, wa salatil qa'imah, salat yang akan ditegakkan, ati, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah, kemuliaan, wad darajata 'aliyatar rafi'ah, dan derajat yang paling tinggi, wa ba'athul maqama mahmud alladzi wa'atta, dan berikanlah kepada Nabi Muhammad ya Allah derajat yang Engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Nah, ini doa dikumpulkan dari beberapa riwayatul hadis, di antaranya riwayat di sini dikatakan riwayat Imamul Bukhari, kemudian aslul hadis riwayat Imamul Bukhari dari hadis Jabir, kemudian Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra, kemudian kalimat darajatul 'aliyatur rafi'ah ziyadatun mubalaghah fi ta'zimid du'a wa lam tarid, dan itu bukan hadis. Jadi satu doa yang digabungkan menjadi satu. Kemudian bahasanya kan kita meminta kepada Allah agar Nabi Muhammad SAW diberikan kedudukan, seakan-akan kita mendoakan beliau agar beliau itu mendapatkan derajat yang tinggi. Padahal sebenarnya Nabi SAW itu
telah mendapatkan derajat itu. Kalau kita tidak berdoa pun Nabi Muhammad tetap pada derajatnya. Maka kembalikanlah derajat itu pada intinya itu balik kepada kita. Jadi doa yang kita baca di waktu azan itu sebenarnya untuk kita yang berkah Nabi Muhammad SAW. Dengan kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, maka doa tersebut balik kepada kita. Saya pernah gambarkan bahwasanya derajat Nabi Muhammad itu seperti gelas ini. Kita kalau gambarkan, gelas ini sudah penuh. Kalaulah ditambah air, maka tumpah. Jadi Nabi Muhammad itu pada kedudukannya, kalaulah gelas, dia udah penuh dengan air ini. Nah, ini udah penuh ini dengan air. Tidak perlu, kalau tidak ditambah pun dia sudah penuh. Ketika kita berdoa, seakan-akan kita menuangkan air kembali di atas dalam gelas, dan air itu pasti luber, pasti apa? Tumpah. Nah, tumpahannya itu baliknya kepada kita. Nah, disitulah namanya keberkahan sholawat. Jadi kalau misalkan ada kaum-kaum yang mengatakan liberalisme atau apa, lihat engkau masih mendoakan nabimu. Loh, nabi kita tidak perlu didoakan sebenarnya. Seandainya umat ini tidak mendoakan Rasulullah, tidak bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah tidak rugi, sedikit pun tidak rugi. Dan Rasulullah SAW tidak sedikit pun turun derajatnya, tidak. Seandainya dunia ini tidak memuji Nabi Muhammad, cukup Allah yang sudah memuji. Untuk apa lagi pujian manusia sebenarnya? Pujian Allah itu sudah cukup. Di dalam Al-Quranul Karim surah Nun, Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu sudah cukup. Kalaulah seorang manusia sudah dipuji oleh seorang presiden sudah mujinya, dia tidak butuh lagi pujian gubernur, apalagi pujian bupati, apalagi pujian ke bawahnya lagi, RT, RW, tidak penting. Kan begitu logikanya. Bapak udah dipuji oleh Pak Presiden, diviralkan di media sosial, dunia udah tahu Bapak dipuji oleh Presiden. Tidak perlu lagi. Masa butuh pujian Pak Gubernur pulang ke kampung? Yang ada Pak Gubernur datang kepada hebat budak ini bisa dipuji sama siapa dia nih? Ayo kita undang dia. Kan kita ya begitu. Contohnya saja penyanyi cilik itu, cuma nyanyi waktu di 17 Agustus itu. Kan nasib parah itu. Ojo dibanding sanding-sandingnya. Kan begitu. Presiden yang udah muji, presiden yang udah ngundang, dia tidak butuh lagi pujian. Yang ada yang lain mengundang dia. Orang kaya mengundang, gubernur mengundang, semuanya mengundang. Nah, seperti itulah Nabi SAW. Kalau kita gambarkan, Nabi SAW yang memuji itu Allah, tidak butuh pujian lagi dengan pujian yang lain. Tapi kitalah sebagai umatnya membutuhkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad, maka siapa yang akan menolong kita? Jadi jangan pernah bangga dengan amal ibadah kita, karena amal ibadah kita ini masih 50-50, banyaknya terkontaminasi dengan hal-hal seperti riya, ujub dan pamer. Jadi kalau dihandalkan betul-betul, na'udzubillah min dzalik, apakah diterima atau tidak, wallahu a'lam. Nabi Muhammad lah nanti yang akan meminta pertolongan kepada Allah untuk kita semuanya, dan beliaulah yang salah satu manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa itu bukanlah untuk Nabi Muhammad pada hakikatnya doa tersebut kembali lagi kepada kita. Nah, kemudian sunnahnya azan ditambah lagi. Setelah innaka la tukhliful mi'ad, kita tambah Allahumma inna nas'alukal afah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kemudian ditambah rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya 5 kali, rabbighfirli wa li walidayya, rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini tambahan, ditambah lagi. Karena
Kita mendoakan untuk kita dan kita juga memasukkan kedua orang tua. Maka kata Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan seseorang itu bisa dikatakan barin, seorang anak itu bisa dikatakan anak yang berbakti apabila dia mendoakan orang tuanya dalam satu hari 25 kali. Itu baru anak yang berbakti. Tapi kalau seandainya kurang daripada 25 kali dia mendoakan orang tuanya, berarti dia bukan termasuk anak yang barin. Makanya dengan menjawab azan ditambahkan Rabbighfirli wali walidayya 5 kali, berarti 5 kali 5 itu 25. Nah, tuntaslah kita paling tidak sebagai seorang anak dalam sehari kita mendoakan orang tua kita. Jadi ikatan yang kuat dari kita untuk orang tua. Wa tamamuha warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditambah lagi, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadarrahum wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Artinya apa? Doa setelah azan ini mustajab. Doa setelah azan itu mustajab. Doa yang paling mustajab itu ad-doa bainal azan wal iqamah. Nah, ketika kita menunggu azan dan iqamah, itu doa yang paling mustajab. Makanya orang jarang dia ngomong ketika dia misalkan setelah azan ini berapa menit? 10 menit kan? 10, ada yang 5, ada yang 7. Setelah kita sholat qobliyah, udah enggak perlu kita berbicara ke kanan, berbicara ke kiri atau cari, enggak usah cari teman. Ini waktu di mana kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, angkatkan tangan kita udah. Ya Allah, apa yang kita inginkan angkat. Karena ini doa yang mustajab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua doa yang mustajab. Al-adzan wal iqamah inda tahtil matar. Yaitu doa antara azan dan iqamah, dan yang kedua doa ketika turun hujan. Ketika hujan turun lebat tersebut, maka disitulah kita mengangkatkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita azan, setelah azan tersebut, maka berdoalah untuk kita, orang tua, kemudian jangan lupakan keturunan kita. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Apa doanya di sini? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kami fi dzurriyyatina, pada keturunan kami. Wala tadurrahum. Apa kata Allah Subhanahu, kata kita mengatakan, kita berdoa, ya Allah, wala tadurrahum, janganlah kau bahayakan mereka ya Allah. Wala tadurrahum wafiqna, berikanlah kami taufik, wafiqhum, dan berikanlah mereka taufik hidayah. Jadi bukanlah hanya kita saja yang kita mintakan hidayah, anak kita pun kita doakan agar mendapatkan hidayah. Wafiqhum li ta'atika, agar mereka selalu taat kepadamu ya Allah. Warzuqna birrahum. Nah, ini kalimat ini yang paling penting. Warzuqna birrahum. Ya Allah, takdirkanlah kami agar mendapatkan birrahum, baktinya mereka kepadaku. Karena ada anak itu kita besarkan, kita sekolahkan, kita semuanya sudah kita berikan, tapi besarnya dia kurang ajar kepada kita. Besarnya anak tersebut lupa kepada kita. Ini tidak berkah berarti kita. Nah, kita tidak pernah mendoakan dia. Maka jangan pernah bangga ketika kita punya anak hanya sekedar kita sekolahkan, hanya sekedar kita berikan makan dan minum, lalu tidak pernah bisa berbakti kepada kita. Itu musibah yang paling terbesar. Maka ketika anak tersebut kita doakan, ya, kita berikan dia ilmu, kemudian kita tuntun dia, kita berikan dia apa segalanya, ketika dia besar dia bisa berbakti kepada kita, itu adalah bukti doanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugasnya manusia itu kepada anaknya, ayah kepada anaknya, orang tua kepada anaknya, tidak hanya sekedar memberikan dia materi saja, tidak. Bukan hanya sekedar materi, tapi
doa yang paling penting juga. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, kekuatan doalah yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang anak setegar Nabi Allah Ismail. Bayangkan anak mana yang mampu dan ayah mana yang mampu. Nabi Ibrahim itu dalam tafsir Ibnu Katsir minta anak itu 80 tahun, Pak. Bayangkan, 80 tahun minta anak, dikabulkan oleh Allah, dapatlah seorang putra Nabi Allah Ismail, umur 10 tahun, kisaran 12 sampai 13 tahun, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya ini, untuk disembelih. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam mendengar perintah ayahnya. Hari itu Nabi Ibrahim mengatakan, hari itu juga langsung dijawab. Jadi ini anak yang betul-betul bakti. Lalu Nabi Ibrahim kan bilang, wahai anakku, tadi malam aku mimpi. Padahal Nabi Ibrahim itu mimpinya 3 kali. Makanya adanya kalimat tarwiyah, arafah. Tarwiyah itu melihat, arafah, mandang lagi Nabi Ibrahim, kemudian baru tadhiyah. Makanya dia tiga hari itu. Dua hari mimpi, hari ketiga eksekusi. Lalu katanya Nabi Ibrahim, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai Ismail, aku tadi malam bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Wahai ayah, if'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, kelak kau nanti akan dapati aku menjadi anak-anak yang sabar. Ini kalimat yang sangat berat sekali untuk diucapkan oleh seorang ayah dan diterima oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tapi subhanallah, karena berkah doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Jadi kekuatan doa bagi seorang ayah, ibu itu sangatlah kuat. Jadi jangan pernah merasa kita sekolahkan dia di tempat yang baik, lalu kita tenang. Dah, udah aku lemparkan dia sini dah. Nah, belum tentu dia bisa berbakti kepada kita. Makanya doanya itu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk mata. Agar dia besar menjadi penyejuk bola mata kita. Berapa banyak anak yang udah kita besarkan, udah semuanya kita berikan, besarnya baru kita ngomong sepatah, dia lawan kita dengan 10 kata. Dia merasa lebih pintar lagi, dia merasa lebih hebat lagi, karena udah kita sekolahkan tinggi. Dia ceramahkan kita. Kalau dia seorang ustadz, dia sok pintar daripada bapaknya. Dia lupa dia sok pintar daripada ibunya. Padahal baru belajar seberapa, dia lupa harkat dan martabat perjuangan seorang ayah dan ibunya. Nah, ini yang paling terpenting. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Karena kalau anak yang tidak soleh itu sakit mata, Pak. Umur udah tua, dia tengok anaknya adik beradik kelahi. Apa tak sakit? Orang tua macam gitu. Orang tua punya lihat anak udah masa umurnya, anak tersebut berbakti kepada orang tuanya, anaknya gampang, udah lemparkan ya bapak ke panti jompo, selesai. Kau tak mau ngurusnya kan? Kau sibuk, iya. Kau mau ya? Aku pun tak mau, kata dia. Aku sibuk gak? Pekerjaan aku banyak, anak aku begini. Ini bapak nih atau emaknya nih jadi bulan-bulanan, lempar ke sini takut sama bini, lempar ke sini kalau begini. Aku tak bisa, bini aku begini, kata dia. Loh, ini orang tuamu, tidak ada yang mau. Akhirnya apa? Lempar. Masukkan panti jompo,
Kalau kata guru saya itu rumah anak durhaka. Itu rumah anak durhaka. Ditakdirkan Allah mendapati orang tua sampai tua, ditakdirkan jalan dia untuk masuk surga, tapi dia tidak mau ambil jalan itu. Dia kasih orang untuk menguruskan orang tuanya, dia tidak, seminggu sekali dia jenguk. Ini permasalahan bagi anak kepada orang tua. Karena kesibukannya, karena apa hal bentuknya, tidak bisa membuat dia untuk dekat kepada surganya Allah lewat kedua orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala takdirkan pada turunan-keturunan kita untuk bisa berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yazidu ba'da adzan subuh. Allahumma inna hadza iqbala naharik. Ini untuk azan subuh ditambah Allahumma inna hadza iqbala naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'aik wa huduru salawatik as'aluka an taghfira li wa kadza fi azanil maghrib bi ibdalil laili naharan wa nahari lailan. Itu dengan menyambut pagi hari yang Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kepada kita untuk bisa melihatnya. Nah, disinilah kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku telah menghadap siangmu ini dan telah meninggalkan malammu dan telah mendengarkan waswatu du'atika wa huduru salawati. Aku bisa mendengarkan panggilanmu dan bisa hadir untuk sholat di hadapanmu. Ampunkanlah segala dosa-dosaku, ya Allah. Dan ini doa azan sunnah di mana kita disunnahkan untuk azan ketika setelah azan. As-salatu 'alan nabi ba'dal azan. Salawat setelah Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Ayyaqulal muadzin ala sallu fi rihal au fi rihalikum fi buyutikum. Nah, nanti kalau seandainya hujan lebat atau apa semuanya, muadzin mengatakan, ayo sholatlah di rumah-rumah kalian. Apabila seandainya adanya banjir atau apa semuanya, nanti ditambah dengan kalimat ala sallu fi rihah. Setelah azan nanti ditambah dengan kalimat ala sallu fi rihalikum. Wahai manusia, sholatlah di rumah kalian. Artinya tidak datang ke masjid karena keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, terakhir, an yakunal adzan binadharil muazzin. Sunnah bagi kita ketika orang azan tersebut untuk dilihat. Nah, ini sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang azan tersebut dan kita yang azan atau kita yang melihat azan untuk menyempurnakan azan tersebut dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnah-sunnah muazin yaitu bersuci, artinya seandainya tidak bersuci tidak jadi masalah. Tidak berwudu, muazin tidak berwudu tidak jadi masalah. Kemudian menghadap kiblat, kemudian bersiwak, kemudian berdiri, an yakuna hasanas shaut. Nah, kemudian dicarilah orang yang suaranya bagus. Yang keenam, an yakuna adlan, yaitu adil. An yakuna aminan likai yasiqa fihi nas. An yakuna aminan, yaitu jujur. Kita tahu dia tidak motong waktu, tidak mengurangi waktu, juga tidak suka berbohong. Karena kalau orang yang sudah suka berbohong atau yang suka memainkan waktu, sehingga orang pun dengar azan di masjid tidak percaya. Berapa banyak azan itu subuh udah terlalu lewat, sehingga orang-orang yang di sebelahnya bilang, tuh tak bisa percaya tuh masjid itu tuh azan suka telat. Azan misalkan jam 4.30, dia azannya jam 4.45, berarti kan udah lewat 15 menit. Ini kan bahaya kalau dia berbenturan dengan puasanya orang makanlah, tengok azan, pas azan 4.45, tengok jam 4.30. Ini dah, makanya seorang yang muadzin dia harus aminan, jujur dan azal.
artinya dia ada amanah yang dititipkan kepada mereka, kepada orang-orang yang azan. Makanya masjid kalau seandainya ingin orang seperti itu tepat waktu, tidak jadi masalah. Masjid untuk membayar orang yang azan, dikasih bulanannya, dikasih apanya, untuk biar masjidnya kita pun berwibawa. Ada masjid ya tadi itu gara-gara ya kau ya nanti azan subuh ya, kau ya azan zuhur ya, merasa tidak diberi tidak dihargai waktunya dia, ya sudah. Jadi dia mau ya zuhur azannya jam berapa, orang udah masuk zuhur dia belum lagi azan masjid kita. Nah, jadi tidak ada kontribusi besar dia untuk masjid. Karena apa? Masjid pun tidak memperdulikan dia untuk apa? Aku terlalu habis-habisan, kata dia kan. Nah, oh kau ini harus, kau kan begini loh. Inti pun memang tidak, kata dia. Jadi saling salah-salahan. Nah, inisiatif masjid apa yang sudah diberikan oleh umat, berikan juga kepada untuk umat, dari umat balik ke umat, bukan untuk umat untuk pribadi. Nah, ini sakit kepalanya kita ini. Kadang-kadang masjid itu bangga dengan saldo akhirnya puluhan juta, ratusan juta, tapi masjid tidak teratur. Masjid ini tidak itu, semuanya azannya kalang kabut, imam rawatibnya tidak ada. Masya Allah, sekali lihat saldonya 100 juta, 100 lebih. Tapi ketika kita lihat masjidnya masuk dalam, imamnya masih sorong-sorongan. Begini. Nah, ini kan waktu haibah, wibawah daripada masjid itu sudah tidak ada. Berbeda Bapak Ibu. Masjid yang ada kajiannya, masjid yang ada orang yang memang betul-betul berkompeten di dalamnya, masjid itu pasti wibawah. Tidak mudah orang itu untuk masuk, orang lain untuk masuk. Berapa banyak kejadian ketika qomat, yang ini sudah qomat karena melihat iqamah udah Allahu Akbar, dia tidak tahu ada imam atau tidak. Nah, pas selesai qomat bingung cari imam. Akhirnya ada orang yang masuk, tidak tahu siapa dia masuk, langsung saja dia masuk ke depan. Nah, siapa yang disalahkan bentuk seperti ini? Apakah dia yang disalahkan, yang berani-berani untuk masuk, atau penghuni masjidnya, pengurus masjidnya? Nah, ini dua hal. Pertama, yang masuk ini pun bodoh juga, yang pengurus masjid pun sama juga. Jadi kalau orang Arab bilang jahil murakkab, bodoh tapi udah berkelipatan, kuadrat dia bodohnya. Kalau bisa dikatakan tuh Abu Jahal, bapaknya bodoh tadi itu, nenek kuadrat dia. Karena mengapa? Kita merasa ini bukan masjidnya kita, sepintar apapun Anda, sebagus apapun suara Anda tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Karena dipastikan, idealnya itu dipastikan masjid itu pasti ada imam rawatib. Makanya di Mujahid itu kemarin Pak Haji itu cerita, tahu-tahu main masuk aja, jenggotan pas, dia kira masjid tidak ada imamnya kali. Belum qomat selesai dia udah maju ke depan, langsung ditarik. Pak Haji itu beginian langsung, malu dia, ditarik langsung ke belakang begini. Pas itu sholat zuhur gitu katanya, tarik langsung begini, langsung dia bilang tak tahu malu katanya. Bahasanya agak kasar kan, tapi harus tahu ini ada imamnya. Qomat belum selesai, tahu-tahu langsung maju masuk. Nah, ini kebodohan kadang, kalau kita bilang kebodohan, tidak adanya ilmu di dalam beribadah. Makanya Imam Ali itu paling takut orang yang beribadah tanpa ilmu, jahilun mutanassik. Itu paling takut Sayyidina Ali. Bodoh tapi rasa ingin ibadahnya itu kuat. Lalu banyak yang dilanggar nanti. Ini kan semangat nih. Mungkin dia habis kajian atau apa, pengen jadi imam atau apa, sehingga
dilanggarlah tadi aturan mainnya tadi, nyelonong ya. Jangankanlah sekedar orang biasa, sekedar imam yang hebat pun, suaranya bagus pun pas masuk ke masjid fastabiqul khairat, ya tak boleh, harus izin terlebih dahulu. Nah itu kan tata cara. Nah masjid pun sebagai pengurus masjid ya harus tahu tadi. Jadi ente adzan subuh imam, ini zuhur, nah tidak usah lagi udah ketika qomat langsung maju ke depan. Nah disitulah wibawa masjid tersebut dah dapat. Nah, jadi kalau disalahkan dia juga nah nggak bisa. Nah, kecuali tadi udah habis qomat masih sorong-sorongan, itu kan banyak tuh, maju mundur, lama jadinya dia sama dia beromongan. Ya udah, jangan salahkan nanti orang lain yang masuk. Tapi baru gak qomat belum selesai udah main maju aja, ini yang bakat nih ya, Valentino Rossi dia nikung dari sana, main masuk ke depan. Nah ini tidak ada ilmu di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Apakah boleh sholat pada saat ada berkumandang? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika tidak sengaja kita sholat sebelum azan? Bagaimana sholat saya? Yang ketiga, tangga saya ada dua perbedaan. Iman juga ada perbedaan. Pada saat menjalankan mengajarkan orang meninggal, mengajarkan orang meninggal dari yang kuburan dan sebagainya. Ada cara saya dari perbedaan dan sebenarnya bahwa mengajarkan pada saat orang meninggal itu menjadi ya kadang itu ada sebagian pemakaiannya. Kalau kita hati aja itu kan panggilan untuk sholat. Kenapa harus dibacakan di kubur? Mohon penjelasannya yang hanya Salam. Yang pertama, azan ketika azan kita sholat. Hukum ketika azan kita sholat boleh-boleh saja, tidak jadi masalah. Hanya saja makruh karena posisi tersebut adalah posisi di mana kita disunahkan untuk menjawab azan. Nah, misal karena kita tadi pengen cepat atau apalah bentuknya, kan kita tidak tahu apa posisi kita masing-masing, kita tidak tahu. Nah, maka dalam hal tersebut misalkan Allahu Akbar, langsung kita pun salat Allahu Akbar. Nah, kita salat, apa hukum salatnya kita? Sah, karena kita salat pada waktu yang telah tidaklah orang itu azan kecuali sudah masuk waktu, kan begitu. Nah, jadi salat kita hukumnya sah, tidak jadi masalah. Hanya saja nanti menjawab azannya diqadha. Jawab azannya diqadha. Jadi setelah nanti selesai salat, jawab azan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata. Jawab azannya diqadha. Jawab azan itu boleh diqadha, Pak. Jawab azan itu boleh diqadha. Nah, maka misal begini, orang lagi ngajar misalkan, tahu-tahu azan misalkan, guru tadi meneruskan azan, bapak ibu nggak usah ngambil suatu pandangan, ustadz nih tak menghormati azan, bukan. Itu ada hukumnya. Itu ada, kecuali bapak ibu ngomong diam atau rapat diam. Kalau ustadz lagi ceramah atau lagi apa, teruskan saja, tidak jadi masalah. Itu boleh. Dan nanti azannya itu, menjawab azannya itu diqadha. Nah, itu boleh. Nah, itulah semuanya harus dengan ilmu. Jadi jangan langsung melihat, oh ustadz nih tak
apa tak menghormati azan, masa azan dia masih ngomong atau masih ceramah, dan itu ada hukumnya tersendiri. Ya, jadi itu tidak jadi masalah. Jadi kalau ada bapak tadi pengen sholat, tidak apa-apa, boleh. Tapi ya makruh tadi karena apa, azan tersebut masih berkumandang. Kemudian yang kedua apa tadi? Azan apa? Oh, sholat sebelum azan. Apabila kita tahu itu setelah azan, maka sholat kita yang pertama tidak sah, tapi terhitung sholat sunnah atau sholat qadha yang pernah kita tinggalkan. Jadi itu jatuhnya qadha nanti. Jatuhnya qadha untuk sholat kita yang pernah kita tinggalkan. Nah, nanti wajib kita untuk sholat kembali sholat lagi. Jadi sholat yang kita tinggalkan, sholat yang kita kerjakan sebelum azan tadi itu terhitung qadha, karena sholat qadha itu tidak dianjurkan kita dengan mengucapkan qadhaan. Jadi mengucapkan usolli fardhus subhi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar itu sudah cukup. Jadi mengucapkan qadhaan itu hukumnya sunnah, atau adaan pun itu hukumnya sunnah. Jadi bapak sholat yang sebelumnya itu dikategorikan sunnah, atau bapak tak pernah meninggalkan sholat selama seumur hidup, maka dia jatuhnya sunnah, atau pernah meninggalkan sholat, nah itulah nanti menjadi penggantinya, walaupun tidak diniatkan. Tapi sholat yang sekarang tadi ini belum terlaksana dan wajib diulangi kembali. Nah itu. Kemudian yang ketiga, azan setelah kubur. Iya, betul. Kalau dia bilang itu bid'ah, iya. Jadi bid'ah itu adalah suatu kalimat di mana yang Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, itu kan hadisnya. Setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu tempatnya di neraka, kan begitu hadisnya. Maka pahami dulu hadis tersebut. Makanya tadi kalau ditemukan dengan 4 masadirut tasyri', karena dia kan begini, dia tidak menggunakan kias, maka dia tidak ketemu. Jadi bagi mereka yang azan untuk orang yang meninggal, ya enggak bakal ketemu ini. Karena azan itu betul tadi kita tidak salahkan. Dia katakan seperti ini, bahwasanya azan itu untuk sholat, itu pertama. Dan azan juga untuk bayi yang baru lahir. Nah, itu ada hadisnya. Hadis azan sudah pasti. Hadis untuk anak yang baru lahir itu ada riwayat Imam Tirmizi. Nah, hadis untuk azan di kubur tidak ada hadisnya. Jadi jangan maksa untuk dikasih hadis, tidak bisa. Bapak jebol penota kepala nggak dapat. Lalu apa yang dilakukan tersebut, apakah ada dalilnya? Ya ada. Nah, dari mana dalilnya? Ya kias tadi. Makanya kias masadirut tasyri' itu 4, bukan 2. Tapi kalau orang yang selalu mengatakan Quran hadis, dia akan tentang ini. Tapi orang yang mempunyai 4 masadirut tasyri', diambil kias, kemudian diambil ijma', kesepakatan para ulama, dia akan dapati sesuatu yang tidak ada di sekarang ini. Banyak permasalahan yang tidak bisa kita langsung balikkan ke asalnya, tidak ada. Banyak permasalahannya. Antaranya rokok itu bingung gitu, mau kemana? Apa zaman Nabi ada rokok? Nah, lalu banyak orang yang mengharamkan dari mana letak haramnya, dari mana letak ininya, tidak bisa. Nah, dari mana hasil ini kita dapati? Tidak lain dan tidak bukan dari ijma' dan kias. Perbankan. Sekarang orang bilang ribawi ini apa semuanya. Dari mana dapatnya ini?
Ada hadisnya, tapi pemutlakan untuk mengatakan itu riba ini apa semuanya itu sulit. Nah, adalah nanti ijma, adanya bayi tabung, adanya ini apa semuanya, ini diambil daripada ijma, kesepakatan dari para ulama. Nah, azan apa? Azan mayit itu adalah satu pandangan daripada Imamul Baghawi, mempunyai satu pandangan dikiaskan dengan hadis azan ketika orang itu lahir. Ketika bayi itu lahir ke dunia, dia diazankan, begitu juga dia meninggal, dia juga diazankan. Nah, kan kias, Pak. Sama dengan ketika sholat mengucapkan talafut, usolli fardhu zuhri atau usolli fardhu subhi. Sebagian mereka atau kelompok yang ini tetap dia kekeh bahwasanya Nabi tidak pernah melafadzkan niat. Iya, betul. Di dalam sholat Nabi tidak melafadzkan niat. Tidak. Jadi langsung saja Nabi itu Allahu Akbar. Tidak dilafadzkan lagi usolli fardhu subhi. Tidak. Lalu dari mana dapat lafadz ini? Nah, lafadz ini didapati dari hadis yang lain. Ketika Nabi waktu haji, Nabi niatnya dilafadzkan dan itu didengar oleh sahabat. Nah, para ulama mengambil satu pendapat karena konteksnya satunya sama, ini niat, ini nih niat. Nabi niatnya ini tujuannya sama nih, niat. Nah, maka dapatlah satu pandangan bahwasanya niat itu sunnah untuk dilafadzkan. Tujuannya apa? Untuk mempermudah masuknya nih niat. Liusa'idal qalbu alal liusa'idan niyah alal qalb. Untuk mempermudah niat itu masuk ke hati. Nah, disitulah pandangan daripada Imam Baghawi dan para ulama para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengambil niat itu hukumnya dilafadzkan, hukumnya sunnah. Tapi jangan bingung juga nanti ketika ada orang yang mengatakan, oh tidak perlu dilafadzkan, udah inti masuk saja langsung, tidak perlu pakai lafadz. Itu ada pandangan dari mereka. Nah, inilah namanya bentuknya kias. Nanti ada hukumnya tersendiri dalam ilmu usulul fikih, apa makna kias itu sendiri, dan itu panjang lebar dibahas tentang hukumnya kias. Nah, seperti itu. Maka dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, terutama Imam Syafi'i lah pencetus daripada usulul fikih, makanya mazhab Imam Syafi'i itu sendiri adalah satu mazhab, dan dengan konstruksi mazhabnya sangatlah ketat sekali, karena yang pencetus daripada usulul fikih itu adalah Imam Syafi'i sendiri. Kemudian Imam Syafi'i ahli fikih, kemudian dikuatkan lagi dengan hadisnya, maka konstruksi daripada mazhab Imam Syafi'i itu kuat dan ketat sekali. Jadi kalau untuk dibantah, sebenarnya dalam segi bantahan secara ideologi, secara pemikiran, idealisme, Imam Syafi'i lebih kencang. Imam Syafi'i lebih ketat dalam mazhab. Tidak merendahkan mazhab yang lain, tidak boleh fanatisme dengan mazhab, tidak. Tapi sebagai pemegang mazhab Imam Syafi'i harus bangga. Kenapa? Mazhab Imam Syafi'i inilah satu mazhab yang betul-betul kuat, diperkuat betul dari usul fikihnya, dari pemahaman hadisnya, apa semuanya betul-betul kuat. Maka tidak salah ketika Imamul Bukhari bermazhabkan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Bukhari itu imam ahli hadis, tapi tetap mempunyai pandangan mazhab Imam Syafi'i. Imam Nawawi sama. Imam Nawawi itu adalah imam yang bisa membangun mazhab dengan kapasitas ilmu yang Imam Nawawi miliki. Imam Nawawi itu seharusnya dia punya mazhab Nawawi sebenarnya. Bisa dia membangun mazhab karena kapasitas ilmu yang beliau miliki. Tapi karena mazhab itu sudah tidak diperbolehkan lagi untuk dibuka, namanya
mutlak, udah 4 saja, tidak boleh lagi, sudah ditutup, maka Imam Nawawi memilih mazhab untuk diikuti. Beliau pilih mazhab Imam Syafi'i. Bahkan menjadi ashabut tarjih, penguat daripada pemikiran Imam Syafi'i. Dibuatlah dalam kitabnya Minhaj, di kitab Minhajnya Imam Nawawi, pemikiran Imam Nawawi disamakan dengan pemikiran Imam Syafi'i. Jadi karena Imam Nawawi tahu Imam Syafi'i dari segi hadis, usul fikih itu, usuluddin itu pencetusnya Imam Syafi'i. Karena kejeniusan daripada Imam Syafi'i. Bagaimana tidak jenius? Umur 5 tahun hafal Quran, umur 7 tahun hafal kitab Muwatta begini, umur 12 tahun sudah diizinkan gurunya untuk menjadi mufti. Tidak ada ya imam seperti itu, tidak ada. Jadi Imam Malik sendiri gurunya, itu takjub, kaget lihat punya murid seperti ini bukan sembarangan murid ini. Ketika datang belum belajar kepada Imam Malik, baru datang ngetok pintu, ada muridnya bilang, mau apa? Saya mau ketemu Imam Malik. Kenapa? Saya mau belajar kepada Imam Malik. Muridnya masuk ke dalam, wahai guru, ada murid yang ingin belajar. Siapa? Namanya Muhammad. Nama Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Lalu kata Imam Malik mengatakan, kalau dia ingin jadi muridku, wajib dia harus hafal dulu kitabku. Dia baca dulu kitabku. Kitab Muwatta. Balik dia, wahai Syekh, wahai anak muda, guruku bilang, kalau kau ingin belajar kepadanya, kau harus baca dulu kitabnya. Apa kata Imam Syafi'i? Katakan kepada gurumu Imam Malik, Muwatta sudah ada di otakku. Muwatta sudah ada di otakku. Balik dia, wahai guru, dia katakan Muwatta sudah ada di kepalanya. Siapa ini? Ternyata itu panggil Imam Syafi'i. Berkahnya apa, Pak? Berkah orang tua Imam Syafi'i itu. Kenapa? Orang tuanya Syekh Idris itu pernah dulu dia dapat buah. Ini dapat buah, Pak. Buah di sungai, dia makan. Buah itu dia makan. Setelah dia makan, dia pikir, ya Allah, ini buah punya siapa? Saking warok dan takutnya, ini buah punya siapa? Dia cari ini yang punya pohon ini, ternyata dapat. Oh, nih saya minta izin dulu, Pak. Saya izin, Pak, makan buah Bapak. Kenapa? Bapak buahnya anyut ke sungai, saya makan. Saya takut. Padahal dalam segi fikihnya boleh-boleh saja, tidak perlu izin. Tapi saya minta izin, Pak, minta ridhonya. Apa kata yang punya kebun tadi? Dia katakan, yang punya pohon, aku tidak mengizinkanmu. Aku tidak rela yang kau makan. Ya Allah, Pak, tolong relakan benda yang masuk ke perut saya ini. Saya takut. Dia katakan, oke, kalau seandainya betul engkau ingin aku halalkan, kau harus nikahi anakku. Ya Allah, tapi anakku bukan yang kau pikirkan. Anakku buta, anakku lumpuh, kaki dan tangannya lumpuh, telinganya peka. Ini cukup nih. Kalau kau tak mau, udah, aku tak halalkan. Kalau kau mau, oke, aku nikahkan. Karena benda ini yang dia takutkan ini masuk dalam perut. Ini kan benda haram yang dalam perut ini kalau masuk. Inilah yang membuat ketaatan kita tidak taat kepada Allah. Ini kan gara-gara perut, Pak. Semua itu muaranya di perut. Makanya Nabi itu sebelum menjadi Nabi, Allah udah perintahkan dulu dengan kalimatnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul-rasul, makanlah yang baik-baik. Makanan dulu yang dipikirkan Allah. Karena apa? Kau akan menjadi cermin untuk manusia yang lain. Kau harus bersinar dulu. Macam mana kau bisa menyinari manusia sedangkan dalam keadaan kau? Makanya perut dulu. Makanya kata abahnya Imam Syafi'i mengatakan, apapun yang kau pinta, aku akan turuti. Udah. Ya sudah, engkau lihat putriku. Aku izinkan. Dibawa, kau lihat. Pas dibuka kamar, dia lihat, ya Allah, cantik dengan cantiknya. Tangan dengan tangan lengkapnya.
mata dengan matanya, semuanya cukup. Lalu kata dia, bukan ini nih, bapak salah nih, bukan ini, bukan ini pak, iya ini. Kata bapak buta, kata bapak lumpuh. Lalu abahnya bilang, dia buta karena dia tidak pernah melihat maksiat. Dia lumpuh kakinya karena tak pernah dia melangkah ke tempat maksiat. Apa katanya? Inilah calon menantuku yang aku idam, yang aku tunggu-tunggu. Engkaulah orangnya. Nikahlah dengan wanita tersebut. Lahirlah seorang imam yang bernama Muhammad bin Idris. Ya wajah karena bapak ibunya yang menjaga barang yang halal dan haram. Jadi keluarlah seorang Imam Syafi'i. Sekarang ada orang yang mengatakan dia Syafi'i, kita Syafi'i juga, kata dia. Syafi'i manusia, kita manusia. Siapa kau untuk menantang Imam Syafi'i? Sadar. Iya. Lihat dulu profil hidup, profil lu itu kemana? Orang Jakarta bilang, lu tuh kemana? Masa muda lu tuh kemana? Maksiat jalan terus, hafalan Quran juga ndak macam mana, pemahaman ndak mana. Lalu dengan bangga dan sombongnya dia mengatakan Syafi'i manusia, kita juga manusia. Waduh, berat. Makanya sebelum belajar mazhab, belajar dulu profil mazhab. Siapa Imam Malik, siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Abu Hanifah. Makanya itu paling penting, Pak. Maka kalau kita ingin dulu sebelum kita masuk ke dalam studi, karena kan kita setelah selesai waktu itu, setelah selesai aliyah, kayak orang itu kan mau kuliah, dia harus ngambil jurusan, Pak. Nah, setelah itu kita diajak dulu, ente ini mau kemana? Nggak boleh kita itu main asal-asal, sana oke. Nggak boleh. Nah, kita udah belajar 6 tahun, 7 tahun. Sudah selesai. Semua tuh Pak dipelajari Pak. Hadis, Quran, usul, semuanya. Nahwu, shorof. Nah, dari banyaknya ilmu tadi itu, mana yang kepincut? Mana? Oke, saya hobinya kayaknya di tafsir. Ya sudah, masuk ke tafsir. Berarti dia bagian tafsir. Dia masuk ke tafsir. Masuklah ke tafsir. Sebelum masuk ke tafsir, dia akan pelajari dulu ulama-ulama tafsir itu siapa-siapa saja. Berikut biografinya. Misal tafsir Jalalain, Kasyaf, Ibn Katsir, kemudian Fakhrur Razi, kemudian Asy-Shinqiti. Banyak kan tafsir-tafsir itu dia harus di otak dia dulu nama-nama itu. Karena mengapa? Dengan tahunya nama-nama tadi timbullah semangat untuk mengarungi dalam ilmu tafsir. Sama, dia masuk ilmu hadis. Oh, siapa sih Imam Bukhari? Siapa sih Imam Nasai? Siapa sih Imam Muslim? Siapa sih ini? Oh, jadi dia tahu. Semangatnya tuh kuat. Aku pengen jadi imam macam Imam Bukhari. Ya, begitu, Pak. Nah, jadi tidak sembarangan masuk dalam satu ilmu. Jadi kalau orang tuh dia katakan faham dengan semua ilmu, itu bohong. Semua ilmu dia pahami, betul. Kalau sekedar tahu, iya. Tapi dari segala banyak ilmu itu pasti ada ilmu yang dia berkompeten dalam spesialis lah, dalam babnya itu spesialis. Ada Pak spesialis betul, Imam Bukhari spesialis hadis, nggak bisa dibantahkan. Makanya ketika Imam Bukhari bicara hadis, yang lain tenggelam. Bapak pakai riwayat yang lain, saya pakai riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak tenggelam kalau dalam berdebat. Karena sohehnya Bapak belum tentu sesoheh. Karena yang ngomong ini spesialis. Nah, ini sama. Bapak ke dokter umum. THT kena. Ke dokter umum. Sama orang yang spesialis. Saraf. Sama dokter umum. Mana yang Bapak kuatkan? Spesialis lah. Kan begitu. Sama. Dalam ilmu juga ada spesialisnya. Kalau semuanya ngomong bisa. Dokter umum pun bisa ngomong. Bisa dong ngomong, tapi tidak sama dengan secara spesifik tadi, sesuai dengan spesies. Sama juga seperti itu. Nah, dalam bab mazhab Imam Syafi'i. Panjanglah Pak kalau diceritakan kembali lagi.
tentang semangatnya para imam kita, para imam-imam kita dalam memperjuangkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya berbanggalah dengan mazhab yang kita pegang tanpa memandang mazhab yang lain itu salah. Mazhab yang lain itu benar, tapi mazhab yang kita pegang harus kita fahami dan kita benarkan. Jangan pelin-pelan, jangan bingung. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.